Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang modul 1.4 budaya positif. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yenita Agustina SPD, CGP Angkatan 10 dari SMPN 1 Atap 1 Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Koneksi antar materi modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Pada modul 1.1, Filosofi Ki Hajar Dewantara menjelaskan tentang satu, trilogi pendidikan. Yang kedua, guru sebagai pamong atau penuntun. Ketiga, berpihak pada murid. Dan keempat, budi pekerti. Modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak. 1. Berpihak pada murid. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, reflektif. 4. Kolaboratif. Dan 5. Inovatif. Sedangkan peran guru penggerak, yang pertama yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua mewujudkan kepemimpinan murid, yang ketiga mendorong kolaborasi, 4. Menjadi coach bagi guru lain, yang kelima menggerakkan komunitas praktisi. Pada modul 1.3 yaitu mengenai visi guru penggerak. Untuk melakukan suatu perubahan diperlukan suatu visi yang tepat dengan langkah konkret yang tercermin dari nilai dan peran guru penggerak. Untuk membuat suatu visi dilakukan dengan tahapan bagja. Tahapan bagja yaitu yang pertama buat pertanyaan, yang kedua ambil pelajaran, ketiga gali mimpi, keempat jabarkan rencana, yang kelima atur strategi. Pada modul titik 4 yaitu mengenai budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Hal itu dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Pemahaman tentang modul 1.4 yang pertama yaitu mengenai disiplin positif. Proses pendisiplinan terhadap anak tanpa memberikan ancaman atau memberikan hukuman. Dengan menerapkan disiplin positif, guru dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter yang positif. Yang kedua yaitu posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol yaitu 1. Pemberi hukuman, kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga posisi teman, yang keempat posisi pemantau, dan yang kelima posisi manajer. Selanjutnya yaitu nilai kebajikan dan keyakinan kelas, yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yaitu 1. Bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasa. 4. Kebebasan dan 5. Kesenangan. Selanjutnya yaitu mengenai segitiga restitusi. Ada 3 segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini. Perubahan utama yang saya rasakan dalam cara berpikir saya adalah saya lebih merasa bahwa setiap murid mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Kita sebagai guru berperan dalam mengarahkan dan menuntun mereka untuk menjadi lebih baik. Saya juga merasa lebih bisa mengontrol diri saya dalam ucapan dan perbuatan saya sebagai guru. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah. Pengalaman dalam posisi kontrol saya sebagai guru yang selama ini tidak sebagai manajer. Ketika dalam kelas dan saat ini sedang dalam pembelajaran untuk berubah menjadi manajer bagi murid. Serta dalam penerapan segitiga restitusi pada beberapa kasus yang terjadi di sekolah yang sebelumnya saya lebih banyak menerapkan posisi sebagai pengawas dan penghukum atas perbuatan murid. Peran saya ketika mengalami hal-hal tersebut adalah perasaan nyaman karena lebih dapat berdiskusi banyak dengan murid. Murid juga lebih percaya untuk bercerita secara jujur pada saya.
sehingga saya merasa lebih bisa masuk lagi dalam kehidupan mereka, sehingga dapat menuntun mereka pada jalan yang mereka harapkan. Terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut di atas, hal yang sudah baik dan perlu diperbaiki adalah pada penerapan hal baik yang saya lakukan adalah dalam mengambil posisi diri saya sebagai manajer dan penerapan segitiga restitusi pada peserta didik untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Namun, saya perlu memperbaiki diri saya untuk bisa terus konsisten dalam perbuatan tersebut. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering saya pakai, dan bagaimana perasaan saya saat itu. Lalu, setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang saya pakai dan bagaimana perasaan saya sekarang? Apa perbedaannya? Posisi saya sebelumnya adalah lebih menjadi penghukum dan pengawas. Perasaan yang saya rasakan lebih pada sering merasa gagal dan putus asa akan apa yang sudah saya lakukan. Namun, mereka tidak berubah. Saat setelah mempelajari modul ini, saya mengambil posisi sebagai manajer. Perasaan yang muncul adalah merasa lebih santai, karena jika murid masih mengulangi perbuatannya, saya menjadi sadar bahwa semuanya perlu proses, sehingga saya merasa masih ada waktu untuk mereka dapat memperbaiki perilaku mereka. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah saya menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Jika iya, tahap mana yang saya praktekkan dan bagaimana saya mempraktekannya? Jawabannya yaitu pernah, namun lebih pada tahap validasi tindakan yang salah, sehingga tidak memberi kesempatan pada peserta didik untuk mencari solusi sendiri atas perbuatan mereka. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul 1.4, hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah hal penting lain yang perlu dipelajari adalah terkait bagaimana langkah-langkah memenuhi 5 kebutuhan manusia yang bisa dilakukan di sekolah, serta bagaimana cara dapat menumbuhkan kesadaran seluruh warga sekolah atas pentingnya nilai-nilai kebajikan bagi mereka. Demikian video pemaparan dari saya ucapkan terima kasih dan salam guru penggerak.